Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang materi stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makroprudensial. Izinkan saya memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Fauzan Soleh, Patricia Setrina Putri, Hawin Khalif Afi, dan Farhan Hanif. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien, serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka menopang stabilitas perekonomian. Hal ini juga terkait dengan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of last resort, yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis. Di sisi lain, Bank Indonesia juga merupakan otoritas yang memegang mandat moneter serta sistem pembayaran. Dalam pelaksanaan mandat dan wewenang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia memiliki beberapa payung hukum seperti berikut. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial. Stabilitas sistem keuangan sebenarnya belum memiliki definisi baku yang telah diterima secara internasional. Oleh karena itu, muncul beberapa definisi mengenai stabilitas sistem keuangan yang pada intinya mengatakan bahwa suatu sistem keuangan memasuki tahap tidak stabil pada saat sistem tersebut telah membahayakan dan menghambat kegiatan ekonomi. Definisi stabilitas sistem keuangan. Sumber yang pertama, sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan yang terjadi, sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor real dan sistem keuangan. Sumber yang kedua, sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi, sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran, dan menyebar risiko secara baik. Prosiklikalitas perilaku sektor keuangan. Prosiklikalitas didefinisikan sebagai interaksi antara sistem keuangan dan ekonomi real yang saling menguatkan. Interaksi tersebut cenderung memperkuat amplitudo dari siklus bisnis, mendorong perekonomian tumbuh lebih cepat ketika ekspansi dan memperlemah perekonomian ketika siklus kontraksi. Perilaku sektor keuangan, khususnya perbankan berdasarkan beberapa studi empiris, cenderung prosiklikal. Kecenderungan bank untuk menganggap ringan risiko ketika perekonomian booming dan melebihkan potensi risiko ketika perekonomian terpuruk. Konsisten dengan teori behavioral finance dan bounded rationality. Tinjauan konseptual kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang bertujuan memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan risiko sistemik. Risiko sistemik adalah potensi instabilitas akibat terjadinya gangguan yang menular pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena interaksi dari faktor ukuran, kompleksitas usaha, keterkaitan antar institusi, dan pasar keuangan, serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian. Konsep dan karakteristik kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial lebih berorientasi pada sistem secara keseluruhan. Fokus kebijakan makroprudensial tak hanya mencakup institusi keuangan, namun meliputi pula elemen sistem keuangan lainnya seperti pasar keuangan, korporasi, rumah tangga, dan infrastruktur keuangan. Oleh karena itu, kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan dengan tujuan akhir meminimalkan terjadinya risiko sistemik. Efek negatif risiko sistemik pada perekonomian dapat dilihat dari peningkatan jumlah gangguan pada sistem pembayaran, aliran kredit, dan penurunan nilai aset.
Instrumen kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran nilai besar, sistem pembayaran retail, pengelolaan uang rupiah, perizinan, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, infrastruktur pasar keuangan, standarisasi kompetensi, dan blueprint sistem pembayaran Indonesia tahun 2025. Kebijakan karakteristik makroprudensial. Instrumennya adalah menggunakan prudential tools. Ruang lingkupnya adalah fokus pada sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk interaksi dengan sektor real. Tujuannya adalah mitigasi risiko sistemik. Memiliki interaksi dengan kebijakan lainnya, dimensinya adalah time and cross-sectional. Hubungan antara kebijakan makroprudensial dengan mikroprudensial. Baik kebijakan makroprudensial maupun mikroprudensial sama-sama bertujuan mencegah instabilitas sistem keuangan, namun dengan pendekatan yang berbeda. Kebijakan mikroprudensial dengan fokus pada target kesehatan individual institusi keuangan dengan mencegah instabilitas dengan cara menekan kerugian yang ditanggung oleh institusi keuangan, serta bermuara pada perlindungan konsumen. Sementara itu, kebijakan makroprudensial yang fokus pada interaksi antara lembaga keuangan, pasar, infrastruktur, dan ekonomi yang lebih luas. Hubungan kebijakan makroprudensial dengan kebijakan moneter. Secara umum, kedua kebijakan ini beroperasi di bawah paradigma yang sama, yakni paradigma counter-cyclical. Kebijakan moneter fokus pada kestabilan harga, sedangkan kebijakan makroprudensial fokus pada kestabilan keuangan. Hubungan kebijakan makroprudensial dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berbentuk intensif pajak. Misalnya, di mana sistem akuntansi perusahaan menyatakan bahwa peningkatan utang akan memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Sedangkan kebijakan makroprudensial menuntut adanya kehati-hatian dalam berhutang. Upaya untuk mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan yang diwujudkan melalui 4 langkah strategi, yaitu yang pertama adalah identifikasi sumber risiko sistemik. Yang kedua, pengawasan makroprudensial seperti monitoring dan analisis risiko sistemik, pemberian sinyal risiko, dan pemeriksaan tematik. Yang ketiga, desain dan implementasi instrumen kebijakan seperti motivasi pengembangan instrumen makroprudensial, waktu perumusan dan implementasi instrumen makroprudensial, dan instrumen kebijakan makroprudensial di Indonesia. Dan yang terakhir adalah protokol manajemen krisis. Sekian dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.